Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar untuk persiapan P3K perawat untuk D3 dan juga nurse. Nah, di sini kami Nurse Education Channel sedang membuka tryout P3K 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Yang dimana tryout ini kami susun berdasarkan kisi-kisi terbaru ya, dan terdiri dari 5 kali atau 5 paket tryout P3K perawat kompetensi teknis yang masing-masing terdiri 90 soal setiap tryoutnya. Dan kami hadirkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout yang terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Teman-teman semua akan mendapatkan PDF soalnya beserta pembahasannya secara lengkap ya. Dan akan ada grup pembahasan yaitu grup Telegram yang dimana D3 dan nurse dipisah dan aktif sampai seleksi P3K selesai. Dan ini semua, teman-teman semua, bebas akses kapan saja. Ya. Ayo beruan daftar, harganya cukup murah yaitu 150.000 teman-teman. Yang dimana teman-teman akan mendapatkan 510 soal semuanya dari tryout dan juga quiz. Ayo daftar sekarang juga di WA 0896 9637 7751. Oke teman-teman, ayo daftar sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, sekarang kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas disertai dengan batuk produktif sejak 3 bulan yang lalu dan tidak nafsu makan. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak lemas, badan kurus, banyak berkeringat di malam hari, dahak kental berwarna kehijauan dan frekuensi pernapasan 26 kali per menit. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? A. Melatih batuk efektif. B. Mengatur posisi semivolar. C. Memberikan oksigen melalui nasal kanul. D. Memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein. E. Memberikan penkes tentang cara mencegah penularan. Baik teman-teman, soal yang pertama ini kita disuruh menentukan tindakan keperawatan prioritas. Ya, yang namanya tindakan prioritas artinya adalah tindakan yang harus segera dilakukan. Nah, sekarang kita telah kasusnya terlebih dahulu untuk menjawab soal tindakan keperawatan, maka kita harus menentukan terlebih dahulu masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini. Nah, pada pasien ini dikatakan bahwa mengalami keluhan sesak nafas yang disertai dengan batuk produktif sejak 3 bulan yang lalu dan didukung dengan tidak nafsu makan. Nah, pada saat pemeriksaan fisik didapatkan yang pertama pasien tampak lemas, badan kurus, banyak berkeringat di malam hari, dan ada dahak kental berwarna kehijauan dan RR 26 kali per menit. Nah, inilah data yang kita kumpulkan berdasarkan kasus ini. Maka, jika kita melihat dari kasus ini, maka diagnosis yang dapat kita kumpulkan atau yang dapat kita tegakkan adalah berhubungan dengan oksigenasi. Masalah oksigenasi, yaitu berhubungan dengan bersihan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan penumpukan mukus atau sekret yang berlebihan sehingga menyebabkan pasien ini sesak nafas
yang didukung dengan data pengkajian yang pertama pasien mengeluh sesak nafas, dan ada batuk produktif, dan ada sputum kental berwarna kehijauan, dan frekuensi nafas 26 kali per menit. Sehingga masalah yang terjadi adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka tindakan keperawatan yang harus segera dilakukan adalah dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara melatih batuk efektif agar mampu mengeluarkan sekret yang berlebih di jalan nafasnya. Agar jika diberikan terapi oksigen, maka oksigen itu masuk secara optimal, ya. Oleh karena itu, jawaban yang dapat kita pilih adalah yang A, yaitu melatih batuk efektif. Oke teman-teman, bisa ya mengatur posisi semivolar. Nah, ini juga merupakan tindakan keperawatan, namun bukan prioritas utama, ya, kecuali tadi yang ditanyakan adalah tindakan pertama kali. Nah, ini bisa kita jawab ya, untuk mengatur posisi semivolar terlebih dahulu. Option C, memberikan oksigen melalui nasal kanul. Nah, ini bukan merupakan prioritas utama kita, ya, dikarenakan ada hambatan di jalan nafasnya yang disebabkan karena sekretnya. Oleh karena itu, untuk membebaskan hal tersebut, kita memberikan edukasi cara batuk efektif terlebih dahulu, ya. Dan yang kedua adalah oksigen ini bukan merupakan terapi dari tindakan keperawatan, namun tindakan kolaborasi bersama dokter. Option D, memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman, karena ini bukan masalah utama yang berhubungan dengan nutrisinya. Option E, memberikan penkes atau pendidikan kesehatan tentang cara mencegah penularan. Nah, ini juga kurang tepat untuk dilakukan segera mungkin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas setelah makan seafood. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bunyi napas wheezing, bibir cyanosis, retraksi interkostal, dan berkeringat dingin, serta frekuensi nafas 30 kali per menit. Apakah posisi yang tepat untuk mengatasi masalah oksigenasi pasien tersebut? A. SIM kanan, B. terlentang, C. litotomi, D. high faller, atau E. Trendelenburg. Oke teman-teman, di soal nomor 2 adalah berkaitan dengan pemberian posisi pada pasien dengan masalah oksigenasi. Nah, di soal dikatakan bahwa seseorang mengalami keluhan sesak nafas setelah makan seafood, ya. Nah, pada saat pemeriksaan fisik ditemukan adanya bunyi nafas wheezing, bibir cyanosis, adanya retraksi interkostal, berkeringat dingin, serta RR-nya cepat 30 kali per menit. Nah, melihat data tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang ini mengalami bronkospasme akibat dari alergi, ya. Nah, biasa terjadi spasme atau bronkospasme pada area bronkus akibat dari kontak dengan bahan yang bersifat alergen, yang dimana pada soal adalah seafood sebagai bahan alergennya, yang dimana bronkospasme dapat menyebabkan penyempitan jalan nafas, ya, yang dapat menimbulkan sesak nafas, wheezing, dan peningkatan frekuensi nafas. Nah, salah satu intervensi keperawatan yang dapat kita berikan adalah pemberian posisi. Nah, pemberian posisi yang tepat untuk mengatasi masalah oksigenasi adalah dengan posisi semivolar atau high volar, ya, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan proses oksigenasi melalui kapasitas pengembangan rongga dada yang dapat secara maksimal, ya, sehingga sesak nafasnya bisa berkurang. Oleh karena itu, jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu high volar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 45 tahun sudah dirawat 4 hari di rumah sakit karena mengalami benturan pada daerah dada. Hasil pemeriksaan ronsen menunjukkan pasien mengalami hemotoraks. Saat ini,
pasien dipasang WSD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura. Dan pada selang WSD, tidak tampak adanya sumbatan. Indikator utama dari keberhasilan pada pasien yang dipasang WSD adalah A. Menurunnya keluhan nyeri dada, B. Menurunnya sesak nafas yang dirasakan, C. Tidak ada hambatan dalam pergerakan otot dada, D. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka WSD, atau E. Tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Oke teman-teman, di soal nomor 3 adalah berkaitan dengan pemasangan WSD atau water cell drainage ya, yang dimana pada kasus ini adalah dengan kasus hemotoraks. Nah, pada selang WSD yang telah dipasang ini mengeluarkan darah dari rongga pleura, dan selang WSD-nya juga tidak adanya sumbatan atau alirannya lancar-lancar saja. Nah, salah satu indikator utama dari keberhasilan pasien yang terpasang WSD adalah, oke teman-teman, pasien dengan trauma atau benturan pada area dada itu seringkali mengalami kerusakan jaringan internal di daerah dada, termasuk kerusakan dari pembuluh darah, dan timbullah perdarahan dari daerah sekitar pleura, sehingga terjadilah proses yang namanya hemotoraks. Nah, adanya hemotoraks ini akan meningkatkan tekanan udara di dalam rongga pleura, sehingga pengembangan paru-paru ini tidak maksimal. Nah, adanya proses tekanan ya akan menurunkan tekanan yang ada di dalam rongga pleura, sehingga untuk meningkatkan proses pengembangan paru tersebut, maka dipasanglah WSD agar paru-paru kembali optimal dan sesak juga bisa berkurang. Nah, salah satu indikator utama dari keberhasilan pemasangan WSD setelah 3 atau 4 hari ya adalah tidak adanya penambahan jumlah darah yang tertampung di dalam botol WSD tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa darah yang terkumpul di rongga pleura itu sudah berkurang atau tidak ada. Nah, itulah merupakan indikator utama dari keberhasilan pasien yang terpasang WSD. Sehingga opsi yang dapat kita pilih adalah yang E, yaitu tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Inilah indikator utama dari keberhasilan pasien yang dipasang WSD. Oke teman-teman, bisa ya, jadi tujuan dari pemasangan WSD adalah mengeluarkan darah yang terkumpul di rongga pleura tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di rumah sakit karena mengeluh pusing dan nyeri kepala terus-menerus. Pasien mengatakan sudah menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, dan orang tuanya juga meninggal karena hipertensi. Pasien memiliki kebiasaan merokok, suka makan makanan berlemak, dan minum kopi serta kurang olahraga. Manakah dari riwayat atau kebiasaan pasien tersebut yang merupakan faktor risiko hipertensi yang tidak bisa dirubah? A. Kebiasaan makan makanan berlemak, B. Kebiasaan minum kopi, C. Kebiasaan merokok, D. Kurang berolahraga, atau adanya riwayat herediter. Oke teman-teman, di soal ini ada berkaitan dengan faktor risiko terjadinya hipertensi, yang dimana yang ditanyakan adalah faktor risiko hipertensi yang tidak bisa dirubah. Jadi teman-teman, hipertensi itu dapat dipicu oleh 2 faktor risiko, yang dimana yang pertama adalah adanya faktor risiko yang tidak dapat diubah, seperti halnya usia, jenis kelamin, adanya riwayat genetik atau herediter, dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dirubah. Nah, ini biasa berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari, dimulai dari kebiasaan merokok, dari proses makanan yang tinggi lemak atau tinggi natrium atau tinggi garam, dan adanya kurang berolahraga. Nah, itu merupakan faktor yang dapat dirubah. Nah, yang ditanyakan adalah faktor hipertensi yang tidak dirubah, yang tidak bisa dirubah. Maka jawaban yang bisa kita pilih adalah yang E, yaitu adanya riwayat keturunan atau herediter. Nah, ini sudah tidak bisa kita rubah lagi. Ya, untuk kebiasaan makan yang berlemak, minum kopi, kurang berolahraga atau merokok, ini bisa kita rubah dengan cara pola hidup yang sehat. Ya.
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Perawat komunitas mengunjungi klien yang sekarat karena kanker ovarium. Selama kunjungan, klien mengatakan jika saya bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya akan siap mati untuk setelahnya. Manakah fase coping yang dialami oleh klien? A. Marah, B. Menyangkal, C. Tawar-menawar, D. Depresi, atau E. Menerima. Oke teman-teman, di soal nomor 5 ada berkaitan dengan fase coping atau fase kehilangan. Ya, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa perawat komunitas mengunjungi klien yang sedang sekarat karena kanker ovarium. Nah, selama kunjungan, pasien ini mengatakan, jika saya bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya akan siap mati untuk setelahnya. Nah, melihat kata-kata tersebut, maka fase coping yang dialami oleh pasien tersebut adalah bargaining atau tawar-menawar. Mengapa? Karena tawar-menawar merupakan diidentifikasikan sebagai perilaku di mana individu ini bersedia melakukan apa saja untuk menghindari kehilangan atau mengubah prognosis atau nasibnya gitu. Nah, ini merupakan proses bargaining atau tawar-menawar. Sedangkan marah, ya, marah merupakan respon seseorang saat mendengar berita yang tidak menyenangkan atau menyalahkan. Nah, biasanya adalah menyalahkan objek yang ada di depannya, baik orang lain maupun benda gitu, ya. Menyangkal atau denial merupakan ungkapan suatu ketidakpercayaan, ya, yang mungkin respon utama jika seseorang mendengar berita buruk yang terjadi padanya. Nah, itu merupakan proses menyangkal atau denial. Proses depresi. Nah, depresi biasanya itu ditampakkan dengan tidak punya harapan, menangis, atau tidak ada interaksi dengan orang lain atau menarik diri. Nah, itu adalah ungkapan depresi. Sedangkan menerima adalah fase yang dimana dia sudah melewati tahap ini semua, di akhir, nah ini sudah tahap ikhlas gitu ya, tahap yang dimana menerima prognosis atau kehilangan dalam dirinya. Nah, sehingga balik pada soal bahwa hal yang dialami oleh pasien ini adalah masuk ke dalam fase bargaining atau tawar-menawar. Karena di sini sudah ada kata-kata akan melakukan apa saja ya untuk menghindari kehilangan tersebut. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.